Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Nah, selamat datang Bapak Ibu buat kita semua pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Fornis. Dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kumpul di tempat ini dan juga melaksanakan rapat FPS kami. Kami mohon Bapak berkatilah agar rapat FPS kami berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Masih semangat? Semangat. Nah, baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bernyanyi. Saya ajak untuk berdiri semua. Nah, baik Bapak Ibu, kita bernyanyi. Lagu kita adalah Satu-satu Aku Sayang Ibu. Saya hitung 3 ya. Satu-satu aku sayang Ibu. Dua-dua juga sayang Ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Sekali lagi. Satu-satu aku sayang Ibu. Dua-dua juga sayang Ayah. Tiga-tiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Baik, terima kasih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Tepuk tangan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik. Judul materi kita adalah mengenai pengertian penelantaran anak. Nah, baik Bapak Ibu, apa itu penelantaran? Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, ini pengertian penelantaran anak. Nah, anak terlantar itu artinya anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada contoh, ada kasus tasrifing. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Nah, jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah bisa membaca? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, saya membacakannya saja sendiri dan silakan dengarkan. Kisah tasrifing bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan tasrifing yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari, tasrifing mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, tasrifing harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya.
tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musala depan rumahnya. Nah, Bapak Ibu, saya bertanya, dalam cerita tersebut apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Mencari makan adik-adiknya. Baik, yang pertama mencari makan adik-adiknya. Nah, kemudian apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Kasripin? Tidak. Nah, baik, tidak layak. Nah, selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah kerabatnya terhadap Kasripin dan adik-adiknya? Bertanggung jawab terhadap mereka semua, Ibu. Nah, baik, bertanggung jawab terhadap mereka semua. Bertanggung jawab. Nah, baik Bapak Ibu, hal-hal yang harus dilakukan oleh ayah Kasripin merupakan tindakan penelantaran. Nah, penelantaran itu ibu-ibu sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Nah, Bapak Ibu, kita lihat flip chart selanjutnya. Ada contoh-contoh mengenai penelantaran. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini contoh-contoh penelantaran. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Kemudian, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Kemudian, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Kemudian, tidak diizinkan sekolah. Nah, kemudian, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Kemudian, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan. Kemudian, tidak dibawa berobat ke puskesmas layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Kemudian, tidak mendukung pendidikan anak. Kemudian, tidak memberikan kasih sayang. Kemudian, tidak memberikan perhatian. Kemudian, tidak mendengar pendapat anak. Kemudian, tidak memberikan kesempatan beribadah. Kemudian, tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Kemudian, tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Kemudian, ditinggal sendiri. Kemudian, didiamkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian, tidak dipedulikan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini semua adalah contoh-contoh penelantaran anak. Nah, Bapak Ibu, silakan kita masing-masing mempraktikkan di rumah, memperlakukan anak-anak kita dengan baik, memenuhi kewajiban terhadap anak, bertanggung jawab terhadap anak, memenuhi kebutuhan anak seperti kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, dan sosial. Nah, kemudian kita bersikap lembut sama anak-anak, harus penuh dengan kasih sayang dan
perhatian. Nah, demikian Bapak Ibu, materi kita untuk siang ini kita lanjutkan pada sesi berikutnya pada pertemuan bulan depan. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Fonis, dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dari awal kami mulai rapat kami hingga kami dapat mengakhirinya. Ya Bapa, sementara kami akan berpisah-pisah di tempat ini, kami mohon antarkan ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu.